Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang baik jasmani maupun rohani maupun akliyahnya. Jasadiyah, ruhiyah maupun akliyahnya. Jadi ada 3 unsur ya. Roh, jasad, dan akal. Semoga di ketiga unsur ini kita berada dalam kondisi yang baik sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah juga. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Sang Maha Pemberi petunjuk, gitu ya, yang memberi petunjuk kepada kita melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberitahukan apa, memberitahukan aturan-aturan, memberitahukan tata cara ibadah, memberitahukan bagaimana kita berkehidupan sehari-hari, supaya apa? Supaya kita sukses, supaya kita mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha sayang ke kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Allah ngasih berbagai macam hal ke kita, salah satunya tadi ya, Allah ngasih tahu bagaimana caranya kita untuk beribadah kepada Allah. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang ma'rifatullah. Jadi itu masih materi yang nggak terlalu dalam ya, gitu ya. Tapi poin yang ingin disampaikan, yang penting-penting sudah tersampaikan kemarin. Mulai dari ya makna dari Allah. Jadi segala sesuatu ketika kita membahas sesuatu, maka mulailah dengan memaknainya. Apa maksudnya gitu ya. Apa maksudnya? Mau di fisika, kimia, matematik, pasti definisinya apa nih? Integral tuh apa? Turunan tuh apa? Gaya tuh apa? Gitu ya. Stoikiometri itu apa? Gitu ya. Masing-masing tuh pasti ada definisi. Pasti ada definisi. Setelah kita tahu definisinya, baru bisa kita menyamakan persepsi gitu ya. Nah, definisi di sini bukan karena yang kita pelajari adalah tentang ilmu, tentang sesuatu yang di luar jangkauan kita gitu ya. Allah itu di luar jangkauan kita. Maka kita perlu tahu juga definisi tersebut menurut Allah apa gitu. Karena Allah lah tadi di awal di Ma'rifatullah, karena Allah lah yang menciptakan segalanya, berarti Allah yang tahu takarannya yang pas itu seperti apa. Nggak kurang, nggak lebih, Allah yang tahu. Gitu ya. Maka gimana caranya biar kita bisa sukses? Ya kita harus cari tahu. Gitu ya. Nah, sebelum kita cari tahu, ya tadi di Ma'rifatullah kita belajar sebenarnya yang menguasai itu siapa. Dan kita sudah membahasnya gitu ya, baik dari ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah gitu ya. Dari ayat-ayat alam, kita membaca tentang alam, membaca tentang langit, tentang bumi, tentang bulan, membaca kalau misalnya teman-teman tertarik sama astronomi, coba teman-teman pelajari gitu ya, nanti baca cari tahu, bumi itu berputar, bulan itu berputar, gitu ya. Kalau bumi berputar ke matahari, ya ini matahari ya misalnya. Bumi itu berputarnya kayak gini. Jadi benar-benar berputar dari 0 sampai 360 itu dia berputar. Sehingga kalau dilihat tanda kutip ya, dilihat dari matahari, bumi itu berputar. Jadi di matahari itu
tanda kutip kita nggak bisa ya. Ya di matahari itu nanti akan ralat. Di matahari itu kita bisa lihat bumi itu di seluruh bagian. Kalau di bulan pun kayak gitu ya. Yang paling gampang adalah di bulan lah ya. Di bulan itu kita bisa melihat seluruh bumi dari ujung ke ujung. Tapi kita di bumi hanya bisa melihat bulan itu di satu bagian. Hanya bagian sini aja yang bisa kelihatan. Bagian belakang itu selalu di belakang. Bagian depan itu selalu di depan. Ketika kita ada di bumi ya. Itu adalah aturan Allah yang Allah tetapkan untuk bulan dan bumi. Kalau di bumi, kita cuma bisa melihat satu sisi bulan, tapi ketika di bulan, kita bisa melihat seluruh sisi dari bumi. Kalau dipikir-pikir, bumi itu sama-sama muter, bulan itu sama-sama muter. Dan bumi dan bulan sama-sama muterin matahari. Gitu. Tapi kok bisa kayak gitu? Ya karena Allah yang menciptakan. Dan kita mencoba untuk menggalinya di astronomi. Gitu ya, ada ilmu yang akhirnya menggunakan itu untuk segala macam gitu ya. Nah, kita mencoba untuk belajar itu, belajar alam dan belajar ayat-ayatnya. Oh, ternyata memang ada zat dan zatnya itu adalah Allah. Kita sudah bahas itu. Dan bagaimana cara kenal Allah tadi ya dengan ayat-ayatnya dari ayat alam dan ayat kaunnya. Berikutnya yang kita tahu setelah kita tahu Allah itu seperti apa gitu ya. Setelah kita tahu bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu Azza wa Jalla, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam, gitu ya. Ternyata Allah hanya minta dua hal kepada kita. Kita beribadah sama Allah dan kita nggak syirik. Dan jaminannya apa? Kita tidak diazab ketika kita beribadah cuman kepada Allah dan ketika kita tidak syirik kepadanya. Itu jaminan dari Allah. Berikutnya kita sudah bahas, ibadah itu apa menurut Allah, gitu kan ya? Syarat ibadah itu apa? Oh, yang pertama adalah niat yang benar, gitu ya. Yang kedua, caranya sesuai dengan yang Allah pengen, gitu. Karena nanti kita ketika ini di Ma'rifatul Rasul kita juga akan membahas bahwa ketika sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul itu diutus kepada kaum tertentu, gitu ya. Ketika diutus kepada kaum tertentu, gitu ya, setiap umat itu punya cara ibadahnya masing-masing dan berbeda-beda, gitu. Kenapa? Ya suka-suka Allah, gitu. Untuk apa? Ya untuk mencoba untuk menguji manusia, mana di antara manusia yang memang beriman sama Allah dan mana di antara manusia yang membangkang sama Allah. Itu aja. Allah bikin aturan. Aturan itu untuk apa ya? Untuk kebaikan juga manusia. Ketika kita ngikutin aturan itu, Allah senang, Allah ngasih semua. Gitu. Maka syarat ibadah, satu niat, gitu ya. Niatnya harus benar. Yang kedua, niat aja nggak cukup. Maka harus ittiba Rasul. Dan berikutnya, kita juga sudah bahas tentang syirik. Gitu ya. Karena ibadah dan tidak syirik. Maka ketika syirik itu lawannya apa? Tauhid. Kita bahas ada 3 tauhid. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Gitu ya. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ketika tidak menempatkan tauhid ini, maka kita sudah berlaku syirik. Dan kemarin kita juga sudah bahas. Ternyata syirik itu ada 3. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi gitu ya. Syirik besar, syirik dalam doa, syirik dalam dalam tawakal gitu ya. Syirik dalam niat, ada 6. Dan berikutnya kita juga sudah membahas tentang syirik yang besar, syirik kecil dalam lisan gitu ya. Demi Allah dan demi siapa. Nah, itu nggak boleh. Cuma demi Allah aja cukup. Demi Allah sang penggenggam Ka'bah. Demi Allah sang penggenggam jiwa-jiwa kita. Gitu. Cukup itu. Nggak boleh ada demi-demi yang lain. Nah, yang ketiga adalah syirik yang tersembunyi, yaitu riya dan sum'ah. Nah, setelah kita bahas tentang ma'rifatullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, berikutnya aku version. Ya, halo? Nggak ada yang ngobrol? Oke, kita lanjut ya. Barusan ada yang question gitu. Dikira ada sesuatu. Oke, balik lagi. Nah, ketika kita sudah belajar tentang Allah gitu ya, tentang Allah gitu. Baru pertanyaan berikutnya adalah kita nggak bisa langsung ngobrol sama Allah, iya kan? Dari dulu pun umat-umat gitu ya, umat-umat yang terdahulu itu nggak bisa langsung ngobrol sama Allah. Dan memang itu aturannya.
Itulah yang apa yang namanya ya? Yang pengen Allah uji kepada umatnya. Kalau Allah tidak menampakkan dirinya, apakah benar-benar mereka masih beriman? Apakah benar-benar mereka masih mematuhi apa yang Allah inginkan? Karena waktu itu nanti akhirnya ada kisah juga kan, beberapa ada nabi yang akhirnya saya bukan apa ya, bukan ragu ya Allah, tapi saya pengen menguatkan iman. Kamu lihat ke gunung sana gitu ya, tiba-tiba baru cahayanya aja keluar langsung gunung itu duar gitu. Tahu kan kisahnya ya? Ya salah satunya ini untuk apa ya? Untuk menguji gitu, untuk menguji kita. Ketika Allah nggak menampakkan diri, apakah kita masih beriman atau enggak? Nah, ketika kita nggak bisa ngobrol langsung sama Allah, Allah nggak begitu aja tiba-tiba ya udah melepas. Nah, luar biasanya Allah ngasih utusan. Allah ngasih utusan. Bahkan yang utusan ini tidak semua pernah melihat Allah secara langsung. Yang paling akang tahu, yang jelas adalah Nabi Muhammad SAW langsung bertemu sama Allah pada saat Isra dan Mi'raj. Gitu. Selain itu yang nggak langsung juga, gitu. Nggak langsung juga melalui utusan malaikatnya. Gitu. Nah, yang dibahas kali ini adalah utusan itu. Utusan itu, oke? Kita akan masuk ke pembahasan hari ini. 17. Nah, yang dibahas di Ma'rifatul Rasul ada apa? Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang makna. Kenapa ini penting dibahas? Karena dulu Akang pernah dapat definisi, walau alam, ini tanpa mengurangi rasa hormat Akang kepada yang mendefinisikan bahwa Nabi dan Rasul itu bedanya kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu untuk umatnya, tanpa mengurangi rasa hormat Akang kepada teman-teman yang berpendapat seperti itu. Tapi di sini Akang mencoba untuk menjelaskan bahwa Nabi itu apa, Rasul itu apa gitu ya. Nah, kita lihat dari sejarahnya langsung aja deh, dari siroh-sirohnya langsung deh gitu ya. Bahwa Nabi dan Rasul itu apa gitu. Akhirnya yang benar itu definisinya apa gitu, oke? Baru berikutnya setelah kita mempelajari makna, nah sekali lagi yang penting itu maknanya dulu. Apa dulu definisinya jelas dulu nih. Karena sekarang biasanya zaman sekarang itu banyak orang-orang yang memblurkan definisi. Akhirnya ya kan definisi saya bukan kayak gitu. Maksud saya definisinya inilah. Kan udah jelas ada KBBI gitu. Nah, kalau ini udah jelas Nabi dan Rasul itu ya dari Allah, itu maksudnya Nabi dan Rasul itu apa. Nah, berikutnya setelah kita tahu Nabi dan Rasul itu apa, baru kita coba pelajari dari mana? Dari sirah-sirah, dari sejarah-sejarah para nabi-nabi terdahulu. Sebenarnya tujuan utama Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk apa? Kebayang ya? Ketika kita sudah mempelajari, karena udah jelas nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi Muhammad SAW, itu ada sejarah-sejarahnya di dalam Al-Quran. Yang paling gampang tuh di dalam Al-Quran itu udah ada sejarah-sejarahnya. Dan kita bisa lihat, kita bisa simpulkan. Nah, gitu caranya ya. Jadi kumpulkan semuanya. Kita pengen mendiskusikan tentang apa nih? Oke, pada kasus kali ini kita akan mendefinisikan tentang Nabi dan Rasul. Kalau seperti itu, berarti kita kumpulkan semua ayat-ayat tentang Nabi dan Rasul. Kita kumpulkan semua hadis-hadis tentang Nabi dan Rasul. Setelah itu baru kita bisa simpulkan. Simpulkan apa? Simpulkan sebenarnya kenapa sih Allah mengutus Nabi? Kenapa sih Allah mengutus Rasul? Nah, baru yang terakhir kita belajar Allah mengutus Nabi dan Rasul itu untuk melakukan misi tertentu. Nah, untuk mencapai misi tertentu, ada konsep dakwah yang dilakukan. Oke, gitu. Ini ada misinya nih. Dan Allah ngasih tahu kan kepada Nabi Muhammad SAW, caranya tuh gini nih, kalau kamu mau mewujudkan misi ini. Oke, gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Allah, nah siapa? Kita nggak bisa ngobrol langsung sama Allah, maka Allah mengutus seorang utusan. Nah, kita belajar tentang utusan itu. Kita belajar mencoba untuk menyimpulkan dari utusan-utusan itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Nanti sebenarnya nyambung kemana? Nyambung ke hak Allah dan hak hamba gitu. Hak Allah dan hak hamba. Baru terakhir gimana caranya biar bisa mencapai itu? Nah, ada konsep dakwahnya. Oke. Ini adalah konsep. Oh ya, sebelum masuk ke sini, akan coba untuk bahas tentang Nabi dan Rasul. Nabi itu apa? Sebenarnya Nabi itu
Sebentar, ada yang masuk. Akang harus admit dulu. Oke, sebenarnya nabi itu apa? Nabi itu adalah nabi itu berasal dari kata naba'a wa anaba. Apa artinya? Kabar, berita. Ini diambil dari mana? Diambil salah satunya dari Al-A'raf ayat 175. Watslu alaihim naba'alladzi ataina. Oke, di situ ada kata-kata naba'a. Nabi berasal dari kata naba'a. Oke, kita lihat. Di surat Al-A'raf ini diartikan seperti ini. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Di sini kata naba'a diartikan sebagai berita. Oh iya, berarti kalau dari bahasa, ada bahasa, ada istilah. Ada bahasa, ada istilah. Nah, dari bahasa nabi itu artinya kabar. Kalau istilah apa? Oh, ternyata dari istilah disimpulkan bahwa nabi itu adalah laki-laki yang diberi wahyu. Jadi ada laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang dahulu. Berupa syariat sebelumnya. Ia mengajarkan kepada orang di sekitarnya dari umatnya. Oke. Jadi nabi setelah disimpulkan dari beberapa ayat gitu ya. Nabi siapa disimpulkan bahwa sebenarnya nabi ini adalah laki-laki yang dia dikasih syariatnya berupa ajaran-ajaran sebelumnya gitu yang sudah dilupakan. Udah pernah diajarin oleh nabi sebelumnya, dilupakan, datang lagi nabi untuk mengajarkan lagi. Kamu salah. Kan dulu udah dikasih tahu kayak begini. Caranya tuh gini, bukan kayak gitu. Jangan melenceng gitu. Dan diajarkan kepada orang-orang sekitar. Oke? Nah, kalau rasul itu apa? Rasul itu artinya adalah utusan. Rasul itu artinya utusan. Ada salah satunya akan coba kutip di surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang utusan. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang utusan dari kalangan mereka. Jadi ada utusan, ada pemberi kabar. Oke, nah menurut istilah apa? Jadi secara bahasa artinya utusan. Kalau secara istilah apa? Laki-laki dia diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat yang baru. Dan ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, baik yang tidak dikenal maupun yang memusuhinya. Oke? Dari dua definisi ini, Nabi dan Rasul, jadi beda Nabi dan Rasul, gini, kenabian itu syarat kerasulan. Kenabian itu syarat kerasulan. Jadi Nabi dulu baru, kenabian itu syarat kerasulan, seperti itu ya. Maka tidak bisa menjadi Rasul orang yang bukan Nabi. Oke? Jadi kenabian itu lebih umum. Kenabian lebih umum daripada kerasulan. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Gitu. Oke. Yang tadi dari definisi kelihatan bahwa rasul itu seseorang yang membawa risalah kepada orang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti syariat, atau kepada kaum yang telah mengubah syariat beragama. Untuk ngajarin lagi mereka, untuk kembalikan lagi mereka. Gitu ya.
Kalau Nabi diutus dengan dakwah kepada syariat Rasul sebelumnya. Nah, maka di sini tanpa mengurangi rasa hormat akan kepada yang berpendapat bahwa Nabi untuk dirinya sendiri dan Rasul untuk orang lain, gitu ya. Di sini definisinya sama-sama, baik Nabi dan Rasul itu sama-sama mengajarkan kepada semua. Sama-sama mengajarkan kepada umatnya. Gitu ya, kepada umatnya. Yang dibedakan adalah adanya syariat yang baru atau menggunakan syariat yang sebelumnya. Ketika menggunakan syariat yang sebelumnya adalah Nabi, tapi ketika yang baru adalah Rasul. Ini perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasar. Kenapa? Ini fundamental. Ketika kita memiliki cara pandang seperti ini, akhirnya nggak ada yang berpendapat bahwa saya mah cukup diri saya sendiri. Enggak. Karena memang diajarkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Untuk mengabarkan kepada yang lain. Untuk ngajak yang lain ke sini. Gitu. Kebayang ya? Fundamental. Karena kalau misalnya, Nabi mau untuk diri sendiri, Rasul untuk yang lain. Ya. Aneh juga kan? Nabi memberi kabar, tapi untuk diri sendiri. Aneh kan? Ya nggak? Nah, itu. Jadi ini perbedaan yang fundamental, tanpa sekali lagi mengurangi rasa hormat akan kepada yang berpendapat bahwa Nabi untuk dirinya sendiri dan Rasul untuk yang lain. Oke, berikutnya. Kita coba untuk masuk ke tentang konsep dakwah. Sebelum masuk ke sini, sebentar, kenapa langsung ke sini ya? Wah, kerubah. Apa? Oke. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke ini. Tentang beberapa mengapa Allah mengutus nabi. Mengapa Allah mengutus rasul. Aduh, ini akangnya lupa. Sebentar ya, akang coba namanya nge-screenshot dulu. Ini ada satu tabelnya isinya adalah tentang simpulan dari Nabi dan Rasul. Sebentar, akang screenshot dulu, cetrek. Akang keluarin dulu PPT-nya biar mudah. Iya, keceletot. Oke. Akang bikin dulu satu slide yang blank. Udah gitu, coba insert picture from file. Mohon maaf. Picture dan screenshot hari ini. Ceng-ceng. Nah, oke. Sekarang masuk ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah simpulan, udah kelihatan ya slide-nya ya. Jadi, sebelum kita masuk ke sini, jadi ada awalannya itu di surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar, lagi Maha Melihat. Jadi, diutusnya Nabi dan Rasul sebenarnya ketika disimpulkan, kenapa? Karena manusia telah melanggar hak Allah. Hak Allahnya apa? Hak Allahnya itu untuk diibadahi. Hak Allahnya itu untuk tidak disekutukan. Allah tuh nggak senang kalau disekutukan. Allah tuh pengen kita beribadah sama Allah. Tapi justru malah manusia melanggarnya. Iya, ibadah sama Allah, tapi menggunakan cara-cara yang lain. Akhirnya apa? Syirik gitu. Untuk itulah akhirnya Allah ngasih utusan, ngatus Nabi dan Rasul untuk ngasih tahu apa? Hehehe, yang kayak gitu teh salah. Yang kayak gitu teh salah. Karena ini deh, apalagi sekarang ya, nilai sekarang itu makin kerasa di zaman medsos sekarang gitu ya, bahwa nilai itu akhirnya tanda kutip ditentukan oleh mayoritas orang. Ketika orang bilang baik, bisa jadi sesuatu yang jelek itu jadi baik. Ketika orang salah, jadi salah. Contoh di Indonesia, kok aneh sih sesuatu yang korupsi itu jadi sesuatu yang wajar di Indonesia. Bukan cuma pejabat loh. Kemarin dibahas juga sama Ustadz Aang. Cara orang tua memasukkan anaknya ke SMA misalnya. Yang harusnya natural, apalagi sekarang kan kayak zonasi ya.
zonasi ya udah kan zonasi mah zonasi aja. Tapi ini mah malah akhirnya nitip ke kakak siapa, akhirnya masuk. Kan sebenarnya itu salah satu bibit-bibit korupsi sebenarnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat akan kepada teman-teman yang mungkin memang sudah melakukannya. Tapi nggak, ya udah gitu ya, teman-teman udah tahu karena sekarang sudah kejadian, ya tinggal minta mohon ampun sama Allah karena memang itu cara yang tidak baik sebenarnya. Di satu sisi ya walaupun memang kayak misalnya, tapi kan emang sistem Indonesia nggak apa ya, belum oke lah sekarang. Misalnya banyak bla 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 di daerah sini nggak ada SMA di sana ya. Ya terlepas dari itu semua, tapi cara itu adalah tidak baik. Akhirnya, nah ini nih juga. Ketika memang akhirnya bilang, oh iya karena di SMA-nya belum merata, kualitas juga beda-beda, fasilitasnya juga beda-beda, 20 termasuk yang bagus ya. Fasilitasnya beda-beda, maka karena kayak gitu ya udahlah nggak apa-apa, daripada ini saya masukin aja ke kakak siapa di situ dan akhirnya bisa masuk ke SMA yang bagus. Nah, sesuatu yang sebenarnya ini salah nggak? Salah. Tapi ketika emang mayoritas sudah berpikir kayak gitu, di samping dengan keadaan yang mendukung dan kawan-kawan, sesuatu itu menjadi oke. Satu itu jadi oke. Di Indonesia misalnya, sebenarnya kalau misalnya mau pergi-pergian ya harus pakai helm, tapi kadang-kadang nggak pakai helm. Sebenarnya aturannya adalah orang-orang boleh pakai motor kalau misalnya punya SIM, tapi sebenarnya akhirnya ya udahlah, sekarang udah yang penting pakai aja lah gitu, nggak ketahuan atau apa. Itu mayoritas gitu. Jadi sesuatu yang salah sebenarnya kayak karena mayoritas keadaan segala macam, jadi diokekan lah gitu. Nah itu yang nggak boleh. Dari dulu tuh kayak begitu gitu. Nah ini sesuatu yang bukan syirik dan bukan masalah ibadah. Jadi fine, maksudnya nggak terlalu masalah banget lah. Kalau kamu ngelakuin syirik sama ibadah nggak sama Allah ya udah itu bawa salam aja, neraka udah pasti gitu ya. Nah kalau yang kayak tadi enggak kan, sama untuk hal yang itu juga dulu manusia itu ya sama. Nanti ini ada salah satu cerita di salah sebentar, baterainya mau habis. Oke, klik dulu. Nanti ada cerita awal mula munculnya syirik itu seperti apa. Nah, tapi poinnya di sini akan pengen jelasin ini di surat Nuh tentang cerita tentang Nabi Nuh. Ini juga sama. Dulu tuh awalnya sebelumnya ya ibadah tuh ya dari Nabi Adam, ibadah ke siapa ya? Ke Allah. Tapi seiringnya akhirnya meninggal satu generasi, meninggal generasi yang lain, meninggal generasi yang lain, meninggal yang generasi yang lain. Akhirnya mereka coba untuk menerka-nerka bagaimana caranya untuk beribadah kepada zat yang menguasai semua, yang mereka takuti, apalagi ada gempa, apalagi ada banjir, apalagi waktu dulu nggak banyak lampu kayak sekarang. Keeng, tahu keeng, bahasa Sundanya keeng. Kalau di hutan gitu ya, nggak ada lampu, nggak ada apa, dari satu tempat ke tempat yang lain sieun gitu. Masih kayak gitu. Akhirnya ya satu generasi hilang, satu generasi hilang, satu generasi hilang. Mereka takutnya masih ada selentingan-selintingan berita hoax. Kalau sekarang kan gitu ya, berita hoax. Akhirnya hoax itu menjadi sesuatu yang iya gitu. Kayak vaksin itu adalah apa ya? Adalah Gozul Fikri gitu ya. Vaksin itu nanti kalau disuntikin tuh ada chip segala macam, kan itu sesuatu yang hey gitu. Tapi ada loh yang percaya loh. Itu bukti ya. Apa dulu juga sama ya, itu fitrahnya manusia, kita sama manusia dulu, sekarang manusia kayak gitu. Kalau sekarang mah akhirnya kita bisa tahu oh ini hoax atau enggak gitu ya, karena di internet kita bisa cari-cari juga, atau bahkan bisa jadi karena internet orang-orang jadi nggak bisa ngebedain mana yang benar mana yang salah. Kalau dulu ya tadi bisikan-bisikan apa-apa, akhirnya yang asalnya benar menyembah kepada Allah bergeser. Orang-orang solehnya semua meninggal. Akhirnya tersisa orang-orang yang dituakan di sana. Mereka entah karena satu dan lain hal akhirnya terjerumus, terpeleset, merubah-rubah, berspekulasi, berprasangka cara yang baik itu seperti ini. Entah karena pengen jabatan, entah karena pengen dipuji, entah karena pengen duit gitu ya. Seperti itu. Nah, kita mulai dari kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini tuh ada di surat 7 ayat 59. Nah, kaum Nuh ini diutus Nabi Nuh ini
Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk kaum Nabi Nuh. Masalah kaumnya apa sebenarnya? Masalah kaumnya adalah penyembahan kepada orang-orang soleh. Penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Ceritanya kayak gini. Jadi setelah Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, maka Nabi Adam dan anak cucunya itu hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Tapi setelah 1000 tahun, nah 1000 tahun sekarang berapa tahun? 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu ya. 100 tahun juga nggak ada yang pernah merasakan kayak gitu kan? Itu baru 100 tahun. Ini setelah 1000 tahun, setelah Nabi Adam, jadi sekitar jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu sekitar 1000 tahun. Ini tuh dilihat ya didapat dari hadis Sahih Bukhari. Maka sebagian anak-anak cucu Adam akhirnya tidak lagi menghambakan diri sama Allah. Nabi Adam jelas, Nabi Adam tahu Allah. Karena dulu dari surga. Jadi ngasih taunya jelas ke anak-anak cucunya, Tuhan kamu adalah Allah. Itu kan? Tuhan kamu Allah. Sembahlah Allah. Tapi setelah 1000 tahun lama loh. Mulai tuh banyak konflik. Mulai tuh banyak pergeseran. Mulai tuh banyak bisikan-bisikan. Akhirnya mereka nggak menghamba lagi sama Allah. Tapi mereka menuhankan orang-orang soleh di antara mereka. Maksudnya seperti apa? Nanti akan coba cerita ya sedikit-sedikit. Mungkin kita akan coba bahas detail aja ya. Kita akan santai, kita ngebahas utusan sang pemberi petunjuk. Kita akan santai ngebahas tentang sirah satu-satu. Gitu ya. Biar lebih dapat tuh ceritanya. Oke. Di sini Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya. Di surat Al-A'raf ayat 59. Akan baca artinya aja ya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi bahasanya apa? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Nah, di kasus Nabi Nuh ini, ajakannya adalah sembahlah Allah. Benar ya? Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita coba untuk bahas dulu. Sesungguhnya siapa sih yang disembah oleh kaum Nabi Nuh ini? Gitu ya. Oh, ternyata didapat dari Al-Quran juga. Nah, ini salah satu cerita. Alhamdulillah luar biasanya Allah menceritakan sirah-sirah itu di Al-Quran. Al-Quran itu dihafalkan oleh banyak orang. Dan Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Coba teman-teman tanya. Teman-teman tanya. Tahu sejarah Pajajaran? Tahu sejarah Majapahit? Tahu sejarah Wali Songo? Yakinkah sejarah itu benar? Karena dari omongan ke omongan. Jangankan yang jauh ya. Jangankan yang jauh ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Sekarang, teman-teman bisa merenungkan, bisa merasakan sendiri. Ketika ada suatu berita dari seseorang, apalagi sekarang ada infotainment gitu ya, cenderung ditambah-tambah, cenderung diwah-wahin kan, cenderung clickbait kan. Kemarin kasus misalnya Dewa Kipas. Terlepas dari gimana-gimananya, Akang percaya sama yang expert. Yang expert itu siapa? Yang expert itu adalah para GM catur dan organisasi catur Indonesia. Akang percaya ke mereka. Mereka percaya kepada chess.com. Kenapa? Karena chess.com itu dia udah punya AI-nya, dia udah punya analisis sebenarnya si orang ini logis nggak sih? Karena kalau nggak logis, karena akurasinya sudah 90%, berarti itu kemungkinan sama mesin. Oke? Pertama, udah ada mesinnya yang dia cerdas, namanya AI gitu ya. Sebut saja artificial intelligence, sekarang lagi zamannya itu. Dia sudah bisa menganalisis dan kemungkinan ini orang atau bukan. Gitu. Yang kedua, dari orang-orang. Dari orang-orang para GM. Yang ketiga adalah dari organisasi catur. Itu sudah membuktikan bahwa ini tidak mungkin. Gitu ya. Ini kemungkinan adalah ya curang, tindakan curang. Karena yang main itu bukan orang. Banyak. Oke, clear. Sampai situ clear. Nah, sebelum mereka merespon,
Apa yang dilakukan orang Indonesia? Ngebela, nasionalismenya tinggi. Akhirnya apa? Wah, nggak bener chess.com. Wah, siapa itu akan lupa yang dikalahinnya tuh. Wah, si orang ini mah dia apa namanya? Dia iri karena kalah sama Dewa Kipas misalnya kayak gitu ya. Dia iri sama. Akhirnya semua orang-orang Indonesia nge-spam ke dia gitu ya, ngejelek-jelekin dia segala macem dia. Wah, habis-habisan. Udah gitu media nge-blow up kan? Di zaman ini aja, berita yang real time, berita yang online, berita yang jelas-jelas kasusnya bisa kita lihat, dan orang-orang expertnya sudah ngobrol gitu, tetap aja orang-orang, apalagi orang-orang Indonesia plus 62, suka ada yang kekeh. Ya ini nasionalisme, wah. Itu baru dari yang satu masa gitu ya. Belum bicara tentang 1 tahun, baru bicara tentang berapa jam, udah kayak begitu. Informasi digituin. Dan dari dulu juga seperti itu. Yang Akang pengen obrolin adalah inilah fitrahnya manusia. Ketika memang tidak ada yang mengontrol. Yang bisa mengontrol apa? Rasa takut dia sama Allah. Akhirnya saya mau ngomong nggak? Ngomong kalau takut salah daripada salah mendingan diem. Gitu. Nah, balik lagi ke cara ini. Sama dulu juga kayak gitu. Jadi dulu tuh awalnya menyembah kepada Allah. Tapi setelah 1000 tahun akhirnya menyembah orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh ini? Nah, kita lihat di surat Nuh ayat 23. Akang bacain artinya ya. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Masya Allah. Allah ngasih rahasia yang tidak kita alami, tidak kita dengar. Allah ngasih tuh. Nih omongan orang-orang terdahulu pada saat itu. Masya Allah. Luar biasanya ilmu Al-Quran. Nah, sebenarnya pertanyaannya, siapa sih Huan? Siapa sih Yagus? Siapa sih Suwa, Ya'uk, Nasr itu? Nah, ternyata dari sirah dipelajari bahwa mereka adalah orang-orang soleh dari karangan anak cucu Adam. Langsung ada yang nanya, loh kok kan itu orang-orang soleh. Lah, kenapa mereka malah disembah? Nah, ceritanya gini. Jadi, menurut Ibnu Jarir gitu ya. Jadi, mereka itu adalah kaum yang hidup di antara Adam dan Nuh. Jadi antara Adam dan Nuh, di antara Adam dan Nuh itu ada Yagus, Ya'uk, Suwa, Nasr gitu ya. Mereka itu punya banyak pengikut. Mereka itu senantiasa, pengikutnya itu senantiasa mengikuti orang-orang soleh ini. Ya. Tapi mana namanya manusia, nggak ada yang kekal. Akhirnya mereka meninggal. Nah, para pengikut-pengikutnya itu mengatakan, seandainya kita buatkan gambar mereka, maka kita akan senantiasa merasa rindu untuk beribadah. Ini mungkin pertanyaannya bisa kita refleksikan sekarang. Ketika teman-teman ketemu sama teman-teman yang lain yang soleh, teman-teman jadi merasa semangat beribadah nggak? Iya. Kalau Akang iya. Ketemu orang-orang yang soleh, ketemu orang-orang yang wah ini hafalannya luar biasa, baca Qurannya bagus, qiyamul lailnya rutin, duhanya rutin, selalu sholat isyraq gitu ya, nunggu di masjid sampai matahari terbit baru sholat isyraq namanya. Ada selalu sholat duha, ada yang rajin saum Senin Kemis, ada yang rajin saum tengah bulan, ada yang saum Daud gitu. Ketika kita bertemu sama mereka, auranya itu dapat kepada kita. Ketika ada mereka, melihat mereka, bareng sama mereka, kita tuh jadi semangat untuk ibadah. Fitrahnya tuh gitu. Nah, maka waktu dulu ketika orang-orang soleh itu sudah meninggal, mereka kehilangan sosok itu.
Tujuannya apa? Bikin gambar. Tujuannya biar kita ketika melihat gambarnya, kita rindu untuk ibadah karena kita ingat bahwa mereka itu para ahli ibadah. Para orang yang berilmu, para ahli ibadah. Maka kita pun tersemangati, termotivasi gitu ya. Akhirnya mereka menggambar Yagus, Ya'uq, Suwa-Nasr. Itu generasi awal. Generasi awal yang memang langsung mengenal Yagus, Ya'uq, Suwa-Nasr. Nah, akhirnya generasi awal ini, pengikutnya ini yang pertama-tama ini, si mereka ini akhirnya meninggal. Jadi para pengikutnya juga sama, nggak abadi, mereka meninggal dunia. Akhirnya diganti sama generasi berikutnya. Setelah diganti, iblis datang kepada mereka. Iblis datang dan berkata bahwa sesungguhnya mereka itu menyembah gambar dan patung orang-orang soleh. Sebenarnya mereka dulu para orang-orang terdahulu itu, mereka tuh sebenarnya menyembah juga orang-orang soleh itu, pakai berhala-berhala itu. Akhirnya mereka juga ketika ada kekeringan, mereka minta hujan kepada mereka. Akhirnya mereka setelah beberapa generasi melenceng. Akhirnya menyembah patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Kalau dalam riwayat lain diceritakan bahwa Wad itu adalah anak Adam yang paling tua, paling berbakti, sangat dicintai di tengah-tengah kaumnya. Setelah Wad meninggal, mereka berdiam diri di sekitar makamnya di daerah Babil dan berbelas kasihan kepadanya. Setelah iblis mengetahui belas kasihan mereka kepada Wad, iblis tuh dendam sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam, iblis diusir dari surga. Iblis mencari-cari bagaimana caranya agar manusia ini terpleset. Gua udah masuk, gua udah diusir, ya gua nggak mau sendiri. Gua pengen ajak semuanya. Iblis melihat hal yang tadi, orang-orang pada berbelas kasihan sama Wad, akhirnya iblis melihat suatu kesempatan. Oke, ini saat yang tepat untuk menyesatkan anak cucu Adam. Oke? Dan iblis nggak langsung, ini luar biasanya iblis. Iblis tuh halus. Nggak kerasa. Seakan-akan kita ibadah, seakan-akan kita semangat, padahal di situ diplesetkan. Oke. Akhirnya iblis menjelma menjadi manusia, dia datang kepada kaumnya gitu, kepada kaum yang berbelas kasihan kepada Wad dan berkata, sesungguhnya aku tahu belas kasihan kalian kepada orang ini, kepada Wad. Oke? Apakah kalian mau aku gambarkan sebuah gambar yang serupa dengan Wad? Sehingga gambar tersebut bisa berada di tengah-tengah majelis kalian. Dan kalian pun selalu ingat kepadanya. Akhirnya mereka, kaumnya menjawab, ya, oke. Gitu. Kemudian iblis menggambar sebuah gambar yang serupa dengan Wad. Lalu gambarnya itu mereka letakkan di tengah-tengah majelis mereka. Di majelis mereka, bukan di rumah, di majelis mereka. Kemudian mereka mengingatnya. Oke, tuh. Strategi pertama, accomplish, finish, berhasil. Berikutnya, iblis melihat lagi nih, menyaksikan mereka mengingat Wad. Maka iblis datang kembali kepada mereka dan berkata, oke, apakah kalian mau aku buatkan di rumah kalian masing-masing sebuah patung yang serupa dengannya? Sehingga kalian dapat mengingatnya di rumah-rumah kalian. Gak perlu di majelis lah bahasanya gitu. Sehingga kalian dapat mengingatnya di rumah-rumah kalian. Mereka menjawab, wah kami mau. Maka iblis pun membuatkan satu keluarga, satu patung yang serupa dengan Wad.
Lalu mereka menghadap kepada Wad, kepada patung Wad itu. Mereka mengingatnya. Dan apa yang mereka lakukan itu dilihat langsung oleh anak-anak mereka. Anak-anaknya ngelihat orang tuanya. Oh, orang tuanya itu setiap ini itu selalu menghadap kepada patung itu, selalu mengingat-ingatnya. Nah, selanjutnya mereka terus menurunkan banyak keturunan kan gitu ya. Ada anaknya lagi, ada anaknya lagi, dan mengajarkan kepada mereka cara mengingat Wad. Cara mengingat Wad, bukan cara mengingat Allah, bukan cara menyembah Allah, cara mengingat Wad. Hingga anak cucu mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Jadi sebenarnya mereka menyembah Allah nggak? Menyembah Allah. Tapi mereka juga menyembah Wad. Bayang ya? Maka sesuatu yang disembah selain Allah adalah patung yang diberi nama Wad. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gitu ya, menganggap seburuk-buruk manusia adalah jika ada orang-orang saleh meninggal, mereka menggambar-gambarnya dan mereka membangun masjid di makamnya. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan patung-patung yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Maka bersabdalah beliau Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu apabila ada orang-orang yang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah dan juga gambar-gambar. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah. Ada lagi di hadis riwayat Malik. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti ini, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh kemurkaan Allah sangat besar pada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada lagi di hadis riwayat Ahmad. Janganlah kamu menjadikan kuburanku tempat pesta, dan haturkanlah sholawat untukku dimanapun kamu berada, karena sungguhnya sholawat kamu pasti sampai kepadaku. Maka diperintahkan untuk sholawat Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak bersolawat salah satunya adalah yang mempelajari Islam. Kenapa? Karena mempelajari Islam berarti mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, membaca hadis. Di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kita di sini tidak akan membahas satu-satu tentang hadisnya ya. Karena akan coba untuk mengejar dulu materinya, baru nanti ketika udah beres akan kasih nih materinya, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca satu-satu. Oke. Ini hadis riwayat Muslim. Setiap penggambar itu pasti masuk neraka. Setiap gambar yang digambarnya akan diberi nyawa, lalu ia akan disiksa dengannya di neraka jahanam. Nah, setelah Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya, dikasih tahu, jangan kayak gitu, sembahlah Allah. Ternyata sebagian besar kaumnya menolak untuk kembali menyembah Allah. Menolak untuk kembali menyembah Allah. Maka dengan demikian mereka akhirnya ditimpa azab. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengutus satu utusan kepada suatu kaum, tetapi kaum itu menolak, maka mereka pasti ditimpa azab. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 59. Akan baca artinya. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Nah, begitupun nasib yang dialami oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ditimpa azab karena mereka menolak untuk menuhankan Allah. Adanya di surat Nuh ayat 25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi Tuhan selain dari Allah. Oke. Jadi yang pertama itu ini. Nah, kebayang ya? Ini Akang pengen ngasih tahu bahwa tabel ini adalah
Penyimpulan. Penyimpulan dari apa? Penyimpulan dari pembahasan yang tadi. Akan coba untuk membacakan satu persatu. Akhirnya nih, ada Nabi Nuh di ayat Al-A'raf ayat 59. Diutus kepada siapa? Kaum Nabi Nuh. Permasalahan kaumnya apa? Oh, ternyata penyembahan terhadap orang yang soleh. Azabnya apa? Tenggelamkan. Ini adalah kesimpulannya. Oke. Berikutnya, kaum Hud. Kaum Nabi Hud. Jadi, setelah periode kaum Nabi Nuh ini berakhir, muncullah kaum berikutnya, yaitu kaum Aden. Mungkin teman-teman sering dengar kaum Aden. Di juz 30 juga sering dengar kata-kata Aden. Iya nggak? Gitu ya. Dan mereka pun menyembah siapa? Kepada selain Allah. Maka karena mereka menyembah kepada selain Allah, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam pun berkata sama seperti Nabi Nuh alaihissalam. Apa? Mengingatkan kaumnya agar menyembah Allah. Nabi Nuh berkata di surat Al-A'raf ayat 65. Ya, Nabi Hud berkata di surat Al-A'raf ayat 65. Dan kami telah mengutus kepada kaum Aden, saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah, tapi kaumnya menolak. Taunya dari mana? Di surat Al-Ahqaf ayat 22. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka diajak nyembah ke Allah aja. Apa yang mereka jawab? Datangkan kepada kami azab. Ini fitrah manusia pembangkang loh. Di zaman sekarang pun ada kan yang kayak gini. Mereka mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan logika-logika mereka sendiri tanpa belajar dengan benar. Akhirnya, ya bahkan mereka bilang, ya kalau itu salah kenapa kita enggak? Atau misalnya ketika ada yang, punten ya, Akang minum dulu sebentar. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Ketika bahkan ya ada yang ngobrol kan ya, kalau salah ya pasti kita juga dikasih azab dong, apa bla 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 kayak begitulah. Nanti kita akan bahas tentang Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ketika ada umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka membangkang apa yang akan azabnya seperti apa gitu. Itu ada di bawah. Oke, lanjut. Karena mereka menolak untuk kembali menuhankan Allah, maka Allah mengazab mereka dengan suara mengguntur, angin bergemuruh, dan mereka pun binasa disebabkan kesombongan mereka sendiri. Di surat Al-Mu'minun ayat 41. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi angin bergemuruh 41. Ada juga sih di surat Fussilat ayat 16. Oke. Itu kisah Nabi Hud secara singkat. Berikutnya kita masuk ke kisah Nabi Soleh. Minggu depan mungkin kita akan hanya sampai ke Nabi Isa secara singkat ya. Nanti Nabi Muhammad agak panjang. Nanti kita akan bahas karena kita zamannya, teritorinya Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan coba untuk membahas lebih detail tentang yang beliau. Kenapa Nabi Nuh tadi dibahas? Karena inilah awal mula dari syirik. Yang nabi-nabi yang lain akan coba untuk bahas secara singkat. Oke. Setelah kaum Aden hancur, muncullah kaum berikutnya yaitu kaum Tsamud. Teman-teman juga sering dengar. Sama seperti kaum Aden. Nah, kaum Tsamud pun akhirnya mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengadakan penyembahan kepada selain Allah. Maka akhirnya Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk apa? Untuk mengingatkan kaum Tsamud bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang patut disembah. Nabi Saleh datang ke kaumnya. Terabadikan kalimatnya di surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu.
maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksa yang pedih. Tapi apa yang kaum Tsamud lakukan? Mereka menolak menyembah Allah. Maka mereka berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam dengan ungkapan yang seperti ini. Ini terabadikan juga di surat Hud ayat 62. Kaum Tsamud berkata, qalu ya Salih. Nah, kaum Tsamud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Kira-kira teman-teman pernah ngedenger atau ngerasain nggak? Itu pernah terjadi di zaman sekarang. Dah, ikutan aja. Pak Mali. Ya kan? Kadang, kalau bahasa Ibu Akang ya, bahasanya tuh, kenapa akhirnya Pak Mali itu keluar? Ini salah satu argumen dari Ibu Akang yang menjelaskan kenapa Pak Mali itu datang. Kayak ini, sore-sore, anak-anak nggak boleh keluar, Pak Mali, udah sore. Gitu. Karena orang tua dulu itu susah, belum ilmunya belum banyak. Akhirnya yang mereka tahu adalah nggak boleh anak-anak itu keluar. Nggak tahu, nggak inget mungkin hadisnya itu apa. Akhirnya cuma dibilang pamali. Nah itu akhirnya makanya keluar pamali gitu katanya mah. Tapi karena kita sudah paham, sebaiknya kita kasih tahu sebenarnya nggak boleh itu karena apa. Bukan bilang pamali, nggak boleh karena Rasulullah SAW pernah bilang bahwa ketika udah maghrib anak-anak itu masuk rumah. Akang lagi nggak ngebahas tentang makna dari hadis itu ya. Cuman bilangnya ketika memang maghrib anak-anak suruh masuk dan kita cukup dengan oh iya memang karena Rasulullah bilang seperti itu. Ketika kita belum tahu ya, karena Rasulullah bilang kayak gitu ya udah kita lakukan aja, gitu ya. Tapi untuk bahasa di sini adalah apakah kamu melarang untuk menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Tiba heula oke geus kitu kolot, banyak kolot salah. Makanya kolot ngasih tahu sesuatu yang salah untuk anak-anaknya. Nah, ini keluar sama seperti dulu. Memang fitrahnya manusia kayak gitu. Maka kita nggak boleh ngelawan dengan nada yang lebih keras, nggak boleh. Oh iya, ya berarti gimana caranya biar kita memahamkan mereka? Doakan gitu ya. Dan yang kedua adalah dikereuyeuh. Oh sebenarnya nggak boleh. Kalau sekarang mah bukan menyembah kepada Tuhan yang lain ya, tapi lebih ke lebih ke asimilasi, akulturasi, sinkretisme. Teman-teman pernah belajar kan? Ini ada dua budaya nih. Karena di Indonesia udah ada budaya yang jelas, udah ada budaya banyakan gitu ya. Hindu, Buddha dulu ada gitu ya. Yang animisme, dinamisme itu udah banyak di Indonesia. Ini ada Islam datang. Karena dua orang ini bareng, ada mau dua orang, mau apapun ketika barengan, akhirnya ada 3 kasus. Kasus yang pertama adalah ketika ini berinteraksi, akhirnya bergabung. Ketika bergabung, ada kompromi, ya akhirnya tercampur aduk. Ada yang bergabung karena dipaksa, gitu ya. Ada yang bergabung karena naturalnya akhirnya bergabung, dan yang seharusnya nggak boleh bergabung kan, karena lakum dinukum waliyadin. Untuk masalah agama nggak boleh bergabung, karena dulu juga udah bilang kan orang-orang kafir Quraisy, udahlah gini aja deh, setahun kita Islam, sehari kita Islam, berikutnya kamu ikutan agama kami gitu. Tapi kan nggak boleh, untuk masalah ibadah itu nggak boleh, clear gitu. Nah, biasanya yang masih ada sekarang itu adalah akulturasi sinkretisme. Waktu itu Akang juga pernah dikasih, ini ada tulisannya tulisan Arab gitu ya. Jadi ini juga ini ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini ya, agak melenceng dikit, nggak apa-apa ya, sampai 19.15 sampai jam 6 berapa di Indonesia? 17.15, oke. Nah,
Balik lagi. Kalau di Indonesia pernah kejadian, Akang disuruh ada tulisannya tulisan Arab, suruh disimpan di dompet, udah gitu ketika ada sesuatu atau lagi di luar atau lagi di tempat yang jauh, waktu itu pernah Kalimantan atau kemana, misal Akang lupa tapi tempat yang jauh, baca ini al apa biar aman. Tulisan Arabnya disakuin di dompet dan baca ini. Ketika itu dilakukan dan sebenarnya tidak seperti itu, yaitu hanya asimilasi akulturasi sinkretisme aja. Kalau orang-orang sini, orang-orang Sunda ya pakai bahasanya bahasa Sunda kan, atau Sanskerta kan, dulu. Kalau sekarang diganti bahasa Arab, gitu aja bedanya. Nah, pertanyaan gini deh, emang orang Arab ada nggak sih yang jadi dukun? Ya ada. Apa bahasa yang mereka lakukan? Apa bahasa yang mereka buat? Apa bahasa yang mereka tulisnya? Pasti bahasa Arab dong, ya nggak? Jadi bukan berarti ketika pakai Arab itu dari Quran, dari Sunnah, bukan. Ketika minta dikasih tahu nih, ini salah satunya, Kang agak melenceng dulu. Ibadah itu semua haram kecuali yang diperintahkan. Ketika ada suatu ini yang berhubungan dengan yang goib, berhubungan dengan yang ibadah, berhubungan dengan yang nggak logis, maka kita nggak boleh untuk ikut sebelum kita tahu dalil yang kuat. Ini baca 17 kali, maka barokahnya ini. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kita tahu memang Rasulullah SAW meminta itu. Rasulullah SAW ketika mau tidur baca kulhu, falak, anas. Ketika pagi dan petang baca kulhu, falak, anas 3 kali, maka kalian akan terjaga dari pagi sampai sorenya atau dari sore sampai malamnya. Akan lupa konteks hadisnya. Ketika memang ada hadisnya baru kita boleh ikuti. Tapi ketika tidak ada dan malah kita yakini itu yang nggak boleh. Akang tuh berpikir gini, masih banyak kok kaifiat-kaifiat yang sudah jelas ada di Quran dan di Sunnah, tapi belum kita lakukan. Iya nggak? Ngapain kita mencari sesuatu yang sebenarnya nggak jelas gitu? Itu kan namanya gambling. Kalau iya benar, alhamdulillah. Kalau nggak gitu. Tapi yang pasti kalau ibadah mah nggak boleh kayak gitu. Ibadah itu harus pakai yang jelas. Balik lagi ke sini. Jadi sama, dulu juga ada keraguan-raguan itu. Akhirnya mereka bilang apa? Apakah kamu mau melarang kami melakukan apa-apa, menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Mungkin kalau bahasa Akang mah, bahasa yang sekarang mah, nah dilarang-larang, jelas di bawah logik gitu, makanya salah gitu, misalnya kayak gitu. Jadi telah jelas kalau misalnya kaum Tsamud menolak menyembah Allah meskipun telah datang bukti yang nyata. Jadi Allah mengeluarkan unta betina dari batu. Ini ada unta betina, Allah mengeluarkan itu dari batu. Nah, dibilang ini teh salah satu bukti, kata Nabi Soleh. Nih, ini adalah bukti yang nyata. Kok bisa dari batu keluar unta betina? Maka biarkanlah dia makan di muka bumi. Jangan kamu ganggu. Udah dibilang kayak gitu. Biasa manusia. Ketika dia dibilang jangan, dilarang berhenti, malah berhenti. Dilarang maju, malah maju. Dilarang belok kanan, kalah belok kanan. Harus pakai seatbelt, kalau kartu pakai seatbelt. Harus pakai helm, malah kartu pakai helm. Eta fitrahnya manusia itu kayak gitu. Nah, ini dilarang untuk ngapa-ngapain si unta betina. Malah diapa-apain. Gitu. Malah dibunuh kalau nggak salah. Ya kan kalau ngelanggar gitu. Nah, sekali lagi nanti ini yang menarik nih, manusia itu fitrahnya seperti itu, tapi gimana caranya biar nggak kayak gitu? Nah, adalah Islam. Itulah intinya ada Islam. Kita ditarbiyah, nanti akhirnya ada tarbiyah, ada konsep tarbiyah, biar apa? Biar kita menetralkan. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan yang benar dan mencintainya. Kita dimudahkan oleh Allah untuk membenci sesuatu yang salah dan dimudahkan untuk menjauhinya. Oke, balik lagi ke itu. Karena mereka kaum Nabi Soleh ini membangkang, kaum Tsamud ini membangkang, akhirnya mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Di surat Al-A'raf ayat 78. Mungkin sampai Nabi Soleh dulu ya, ternyata belum sampai ke yang lain. Nggak apa-apa, kita coba untuk sedikit demi sedikit aja gitu ya.
Bentar, Nabi Ibrahim. Setelah ini tuh Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim dikit. Nah, Nabi Ibrahim. Ini ceritanya singkat lah kalau yang Nabi Ibrahim di sini. Jadi sama seperti nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim pun diutus oleh Allah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Ini masyhur banget lah. Yang Nabi Ibrahim ngancurin semua patung-patung, nyisain satu patung yang paling besar. Gitu. Maka akhirnya karena tahu seperti itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah berhala yang tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat memberikan madarat. Nabi Ibrahim berkata, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun?" gitu. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Maka kaum Ibrahim menjawab, "Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin." Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya," tuh bilang. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi Raja Namrud juga gitu dan mengajak Raja Namrud untuk menyembah Allah. Tapi Raja Namrud menolak untuk menyembah Allah. Allah kemudian mengazab Raja Namrud dengan mendatangkan lalat, tapi lalatnya pemakan daging yang tidak tampak. Lalu lalat tersebut ada dan masuk ke hidung Raja Namrud, bersarang di hidungnya kurang lebih 400 tahun. Dan selama itu pula Raja Namrud merasakan rasa sakit yang luar biasa dan sakit yang tidak akan berakhir kelak di yaumil akhir bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Berikutnya Nabi Musa, sama Nabi Musa juga. Nabi Musa diutus kepada Firaun. Firaun telah mengaku dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Ia berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan Firaun bahwa yang berhak untuk menjadi Tuhan hanya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa di surat An-Nazi'at, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa pun mendatangi Firaun. Nabi Musa memperingatinya, tapi Firaun menolak seruannya. Maka Allah menurunkan azab kepada Firaun berupa taufan, belalang, kutu, katak, gitu ya. Itu di surat Al-A'raf ayat 133. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Tapi karena kesombongannya, Firaun tetap tidak tahu malu gitu, nggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka ia dan tentaranya berusaha malah menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Dan Bani Israel pada saat itu, Nabi Musa dan Bani Israel akhirnya mereka kabur gitu ya dari kerajaan Firaun, tapi Allah akhirnya menenggelamkan Firaun. Jadi udah mentok tuh di sungai. Akhirnya gimana caranya? Allah Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatnya dilemparkan, terbelah tuh lautnya. Setelah terbelah lautnya, terus lari dari ujung sampai ujung gitu ya. Pas udah sampai ujung, Nabi Musa dan pengikutnya udah sampai ujung, langsung ditenggelamkan. Dan kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tapi setelah di sana, kasus Nabi Musa ini panjang sebenarnya. Makanya mulai nggak tahu waktu itu ada patung anak sapi gitu. Itu udah. Jadi udah diselamatin sama Nabi Musa, Bani Israel kalah ngajak ribut deh Bani Israel baheula Firaun ayeuna Bani Israel gitu kan. Nah, itu mah cerita panjang, tapi intinya karena tidak mengesahkan Allah. Nabi Isa alaihissalam juga kayak gitu ya. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Yahudi. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka bilang, ini sihir. Jagoan mereka. Karena mereka tahu sihir. Padahal mereka membuat sihir untuk mengelabui orang-orang juga. Tapi malah mereka sihir teriak sihir. Gitu ya. Itu sudah biasa yang kayak begitu. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel karena pada saat itu Bani Israel tidak lagi menuhankan Allah, tapi mereka menuhankan rahib-rahib mereka dan para pendeta mereka. Ini di surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi waktu dulu tuh ada kasus kayak gini. Pada saat zaman Rasulullah, ada seorang yang asalnya dulu Nasrani, gitu ya, udah Islam, bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kan tidak menyembah orang-orang alim mereka. Orang-orang
orang-orang alim kita, kami tidak menyembah rahib-rahib kita. Kata Rasulullah apa? Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi kebalik-balik, yang dihalalkan diharamkan, yang diharamkan dihalalkan. Iya. Nah, itu definisi menyembah gitu. Jadi definisi menyembah itu bukan cuma sekedar ibadah sama ibadah ke mereka, bukan sekedar itu. Tapi ketika Allah sudah menentukan ini halal tapi mereka haramkan, ini haram tapi mereka halalkan. Nah, itu berarti ketika sudah seperti itu dan malah mengikuti orang itu, maka seseorang itu sudah menuhankan. Nah, itu definisi alihah kemarin ya, gitu. Akhirnya pada kaum Yahudi Allah memerintahkan untuk menghormati hari Sabtu. Jadi mereka harus menghormati hari Sabtu. Tapi para rahib dan pendeta mereka menambahkan banyak-banyak di syariat di hari Sabtu. Di antaranya, tidak boleh memakai gigi palsu, yang sakit tidak boleh memakai perban, dilarang memakai wangi-wangian di tempat orang sakit, dilarang memanggil dokter, dilarang menulis 2 huruf abjad, dilarang panen pada hari Sabtu, dilarang belajar, tidak boleh berpergian lebih dari 2000 yard, dilarang membawa sesuatu dari rumah. Jadi nambah sesuatu. Dan lain-lain yang ditentukan oleh rahib mereka, hingga mencapai ratusan larangan. Untuk itu Nabi Isa diutus untuk mengingatkan mereka. Biar apa? Biar menuhankan Allah, bukan para rahib. Di surat Al-Maidah ayat 116-117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau yang paling tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakan, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafat, angkatlah aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka kaum Yahudi dilaknat oleh Allah. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sip. Udah sampai Nabi Isa. Sekarang udah jam 19.18. Punten ya, kelamaan. Semoga pertemuan kali ini ya lebih enak lagi ya, nggak terlalu formal. Jadi akan coba untuk menyampaikan dalam bentuk cerita kepada teman-teman agar alurnya dapat, gitu ya. Apalagi sekarang ini coba untuk menceritakan tentang kesimpulan dari masing-masing Rasul itu diutus karena apa, gitu ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa via line, bisa via ini. Karena udah jam 19.19, mungkin akan sudahi saja sekarang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan serahkan kepada Fauzan kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman apa dari pengurus, maka silakan. Baik, jazakallah